بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من فيه أسوة حسنة سيدنا محمد بن عبد الله صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu barik alaihi. Pagi hari ini kita melanjutkan kitab Tadarru' ilallah, Tadarru'ul Anbiya, yaitu tadarru'nya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Tadarru' ba'dul anbiya alaihi wassalatu wassalam, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di saat dalam kondisi tadarru' itu dilakukan dalam kondisi sudah menuju titik nadirnya atau titik finalnya. Ketika bermaksiat maka sudah sampai pada puncak taubatnya, itu dilakukan. Kalau ada masalah sudah sampai pada puncak permasalahan yang sudah genting. Kalau butuh solusi adalah solusi cepat. Maka kita perlu meniru, mengikuti para nabi yang sebenarnya tanpa harus kita di titik puncak. Karena tadarru' pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita lakukan harusnya setiap saat. Namanya kita butuh dengan Allah, karena terlebih seperti kita zaman sekarang butuh daruratnya itu bukan sekali dua kali, tapi hampir tiap waktu kita membutuhkan darurat kepada Allah Subhanahu wa taala, emergency. Butuh solusi, butuh macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai pada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ketika melihat putranya tenggelam, meskipun itu anak-anak kafir, anak yang durhaka, anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, dan anak yang menghalangi dakwah orang tuanya, tetapi sisi kemanusiaan, kasih sayang orang tua, ayah, itu tidak dapat hilang karena kekafiran si anak, karena kedurhakaan si anak. Kasih sayang yang dilakukan terbalik, contoh Nabi Ibrahim, yaitu kasih sayang kepada orang tuanya yang kafir, yang musyrik, itu juga tidak hilang. Anak kepada ayah, karena biologis, ayah kandung dan juga anak kandung. Makanya Nabi Nuh berdoa, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, ya Rabb, dia Kan'an ini adalah anakku ya Allah, dia keluargaku. Sesungguhnya janji engkau ya Allah. Nabi Nuh menagih janji untuk menyelamatkan putranya, karena janji Allah itu dia akan menyelamatkan Nabi beserta keluarganya
Namun yang dimaksud keluarga dalam pengetahuan Nabi Nuh ini tidak sama dengan ilmunya Allah. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, secara biologis dia adalah anakmu. Tapi urusan keyakinan dia berlainan dengan keyakinanmu. Innahu amalun ghairu shalih. Dia tidak melakukan amal soleh. Dia bukan anak yang baik, bukan anak soleh. Kalau dalam bahasa Arab, lawannya soleh itu tolih. Lawannya solih itu tolih. Kalau solih itu anak yang baik, kalau tolih itu anak yang tidak baik, itu durhaka. Oleh karena itu, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau minta sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Sampai dinasihatin begitu. Artinya bahwa anak ketika tidak lagi satu keyakinan dengan kita, tidak lagi mengerjakan amalan-amalan yang Allah perintahkan, maka dalam status keluarga Allah sampaikan innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Tetap anak tapi bukan keluarga. Beda ya. Karena ada juga keluarga Allah bahasanya. Di antaranya siapa? Adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu adalah keluarganya Allah. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau minta sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Ini saya kasih tahu biar pintar bahasa Allah begitu. Kenapa? Saya nasihati agar supaya kamu tidak menjadi orang-orang bodoh. Kalau sudah dinasihatin begitu, para nabi itu sendiko dawuh. Nabi itu sekali kasih tahu, jawabannya siap. Jihi Allah. Jadi nggak banyak negosiasi dengan Allah, nggak banyak rewel. Kalau kita kan banyak rewel. Kalau Nabi urusan dengan Allah, ketika Allah sudah menyampaikan begini, langsung terima. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Nabi Nuh berkata, Rob, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an as'alaka, dari meminta sesuatu yang tidak aku ketahui ilmunya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu dan kurangnya ilmu, dan memang tidak tahu. Wa illa taghfirli, apabila engkau tidak mengetahui, mengampuni, ya Allah, wa tarhamni, dan mengasihiku, akun, dari kana yakunu kun, akun, saya, termasuk, aslinya kana yakunu itu ada, artinya jadilah saya, akun, saya termasuk, atau saya menjadi minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran surat Hud ayat 45 sampai 47. Kemudian waktu Nuh alaihi salatu wassalam lamma shtadda alaihi kufru qaumihi hinama abawastakbaru wa da'ahum sinina tawilah wa hadha darsun lid-du'a alladhina idza da'u ba'dul ashkhas muddatan basiqatan wa lam yarau lidzalika. Nah, kemudian kadorongnya Nabi Nuh alaihissalam ketika kaumnya ini sudah istadda alaihi kufru qaumihi, sudah sangat kekufuran kaumnya ini sudah kelewatan. Kalau dakwah masih nggak dipercaya orang, itu masih standar, Pak.
Kita ngajak orang, dicuekin, itu masih standar banget, rintangan yang sangat hitungannya rendah. Makanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya itu, yaitu begitu tegasnya kepada asyidda'u 'alal kuffar, yaitu tegasnya kepada orang-orang kafir. Ini orang kafir yang kebangetan, dikasih tahu dan nggak percaya, terus membenci, ngajak orang lain, terus musuhin. Kalau cuman nggak mau ngikut, ini nggak masalah. Terkadang kita juga begitu. Kita tidak suka dengan seseorang, tapi kita bawa-bawa orang lain untuk tidak menyukainya juga sama. Kita tidak menyukai sesuatu, tidak menyukai orang lain, terkadang akhirnya keluarganya ikut-ikutan nggak suka, teman-temannya ikut-ikutan, kelompoknya ikut-ikutan, nggak ada urusan. Orang-orang kafir tuh kesenangannya begitu. Nanti ikut memprovokasi yang lain agar supaya mengikuti, bahwa kita menceritakan aibnya orang, buruknya orang depan orang lain, agar berharap dia juga mengikuti atau memiliki perasaan yang sama, atau dia tidak menyukai yang tidak kita sukai. Enggak, artinya kita juga ngajak-ngajak. Nah, ini saya sangkutkan dengan salah satu azab kubur itu disebabkan karena yang pertama itu yang perlu dihindari agar supaya tidak terkena azab kubur. Ini saya keluar dari tema. Itu diantaranya ya, selain kizib, ada namimah, mengadu domba, mengajak orang lain untuk memusuhi orang lain. Yang bahaya adalah pengadu domba, Pak. Terkadang keluarga kita baik-baik saja, tapi karena hadirnya orang lain, kemudian keluarga menjadi tidak baik. Kadang pertemanan kita baik-baik saja, karena hadirnya orang di luar itu, kemudian menjadi tidak baik. Ini kejadian banyak. Terkadang hubungan seseorang, katakanlah suami istri, katakanlah suaminya atau istrinya kemudian aja curhat sama orang lain. Iya, kalau orangnya benar. Terkadang, wah suamimu tuh nggak beres, wah istrimu nggak beres. Akhirnya kita nggak beres-beresin keluarga orang. Makanya saya sering sampaikan juga, jangan pernah curhat kepada makhluk, karena aku tidak akan mendapatkan solusi yang terbaik. Akhirnya apa? Keluargamu diketahui banyak orang, urusan pribadimu diketahui banyak orang, dan engkau tidak dapat mendapatkan solusi. Dapatnya apa? Malu, membuka aib diri sendiri, keluarga, pertemanan, majelis dan lain sebagainya. Belum lagi orang itu kalau nanti cerita sama orang lain, inilah bahayanya orang ketiga. Takutnya itu adalah kita yang mengompor-ngompori orang lain. Orang sudah benar-benar nerima, kemudian dikompor-komporin. Wah, ini nggak beres nih, dia kan begini, dia begitu. Makanya itu salah satu orang-orang yang namimah itu adalah salah satu orang yang diancam oleh Allah untuk mendapatkan azab kubur. Nah, orang kafir begitu. Dikatakan orang kafir yang melampaui batas, padahal meskipun dia kafir, kalau dia adalah kafir dhimmi, kafir yang tetap baik secara sosial kemanusiaan, maka dilindungi oleh Islam. Tapi orang kafir yang kebangetan, sudah nggak mau beriman, memusuhi orang yang beriman, ngajak-ngajak orang untuk kafir, ngajak-ngajak orang kafir lainnya untuk memusuhi, menghasut orang lain, bahkan yang sudah masuk dalam iman, mereka diajak untuk kembali lagi kepada kekafiran atau agama lamanya. Ini yang nggak beres. Makanya Nabi Nuh juga begitu. Di lain kesempatan yaqulu Nuh alaihi salatu wassalam mukhatiban rabbahu wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara
innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Karena sudah kebangetannya, Rabbila tadhar alal kafirin minal kafirin dayyara. Jadi jangan sampai ya Allah orang-orang kafir ini yang nanti yang menguasai bumi. Apa jadinya? Kalau kemudian orang-orang yang durhaka tidak percaya kepada Allah menguasai bumi. Kemudian sekarang itu bukan hanya kafir, orang-orang ateis nih bahaya juga karena tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya adanya Tuhan bahkan. Jangankan Allah. Kalau Tuhan itu bahasa umum. Tapi lebih spesifiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah, karena orang banyak menjadikan Tuhan. Ada orang yang menjadikan hartanya sebagai Tuhannya, ada orang yang menjadikan orang tua sebagai Tuhannya, ada orang menjadikan anaknya sebagai Tuhannya, ada orang menjadikan bosnya sebagai Tuhannya. Akhirnya apa? Bergantung sepenuhnya kepadanya. Seolah-olah kalau tiada itu dia akan mati, dia tidak berguna lagi, dia tidak bermanfaat lagi, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Enggak. Makanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan curhat-curhat itu langsung sama Allah saja. Nah, kalau sudah begitu nantinya kita juga urusan manusia dengan manusia sekedarnya. Kalau memang harus disampaikan hal-hal yang sifatnya genting, urusan kemanusiaan, urusan sosial, tidak harus selalu wa auha ila nu annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Kemudian karena permintaan Nabi Nuh, jangan sampai orang kafir ini menguasai bumi, tidak ada orang yang beriman kepada Allah, tidak ada pengikutnya. Allah sampaikan wa auha ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh annahu sesungguhnya la yu'mina, tiga. Lan itu kalau bahasanya bahasa Arab dalam struktur nahwu sorofnya, kalau la itu tidak, lam enggak, bahasanya gitu sama ya. Lan itu tidak akan. Jadi kalau ada orang yang bilang lan nu'mina atau lan amana atau lan amantu, ini saya tidak akan beriman, bahasanya gitu. Ini kalau contoh ya. Kalau sudah lan, seperti hanya contoh kalimat yang Allah sampaikan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi dan Nasrani tidak akan sampai kapanpun. Artinya apa? Tidak terbatas. Lan ini adalah bahasa yang tidak mungkin atau tidak akan. Wahai Nuh, annahu la yu'mina min qaumika, tidak akan beriman dari kaummu illa man qad aman, kecuali yang memang sudah beriman. Artinya kenapa? Gak ada lagi harapan untuk mengimankan orang kaumnya, pengikutnya udah segitu-gitu aja. Kalau sudah ada peringatan keras seperti itu, maka Nabi Nuh menyadari bahwasanya dakwahnya sudah sampai pada puncaknya. Makanya disuruh membuat bahtera kapal untuk mengangkut orang-orang yang beriman yang sedikit itu dengan binatang-binatangnya, dan yang tidak beriman ditinggalkan, termasuk anaknya, begitupun istrinya. Oke. Nah, yang berikutnya tadarru Yunus alaihi salatu wasalam, tadarru Yunus ibnu Matta alaihi salatu wasalam lamma kana wahidan fi batnil hut. Wajitamat alaihi zulmatu batnil hut wa zulmatul laili wa zulmatul bahri syadid. Yunadi Allah azza wa jalla yaqul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nabi Yunus bin Matta lamma kana wahidan fi batnil hut, ketika berada sendirian di perut ikan, wajtamat alaihi zulumat, dan berkumpul seluruh kegelapan. Kita, kalau siapapun yang pernah berenang mungkin atau menyelam, laut itu meskipun siang hari dalamnya itu yang memiliki kedalaman sekian ratus meter misalkan ya, itu gelap.
Sedangkan ikan model yang menelan Nabi Yunus, ini ikan yang hidupnya di kedalaman. Sesekali muncul ke permukaan untuk nyari makan. Ikan-ikan besar itu rata-rata hidupnya di kedalaman tertentu, yang gelap. Apalagi ini yang pertama adalah wajtama'at alaihi zulumat, ini berkumpul seluruh kegelapan. Zulmatu batnil hut, yaitu kegelapan di perut ikan. Wa zulmatul lail al-bahim, dan kegelapan malam hari. Wa zulmatul bahri syadid, dan kegelapan di tengah dasar lautan yang sangat dahsyat itu. Makanya nggak gampang ada orang yang kecelakaan, atau misalkan ada kecelakaan baik kapal ataupun pesawat di kedalaman tertentu, itu diselamatkannya susah. Karena gelap, ombaknya besar, dan banyak binatang buasnya, binatang yang di binatang lautnya itu, dan kedalaman tertentu air itu bisa mengoyak tubuh orang. Makanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan itu, yunadi Allah azza wa jalla yaqul, memanggil Allah bahasanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, pasrah. Sudah sampai pada puncaknya, nggak tahu harus ngapain, juga pasrah. Ya sudah, akhirnya pasrah kepada Allah, sampaikan tadarrunya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Bahasanya adalah bahasa seperti orang yang berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena bahasanya adalah menggunakan la ilaha illa anta, kamu, engkau. Kalau la ilaha illallah itu masih tidak seperti orang ngobrol. Tapi kalau la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ini sungguhnya aku minaz zalimin, termasuk orang yang menganiaya diri sendiri, termasuk orang-orang yang zalim. Kalau sudah sampai pada puncak penderitaannya, puncak masalahnya, maka pasrahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna, kemudian Allah ijabah doanya Nabi Yunus. Jadi ada bahasa-bahasa yang dilakukan oleh para nabi ketika sudah sampai pada titik permasalahan, diadukan kepada Allah seperti orang yang ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bahasa-bahasanya. Seperti yang dilakukan Nabi Nuh, Rabba faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Itu menggunakan bahasa-bahasa yang langsung seperti orang yang berbicara ngobrol empat mata. Nabi Yunus pun begitu. Kemudian Allah selamatkan, wa najjaynahu minal ghammi, diselamatkan daripada ombak besar, permasalahan yang membeliknya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Quran surah Al-Anbiya ayat 87-88. Baik jemaah sekalian, inilah tadarruknya para nabi, pendekatan yang dilakukan oleh para nabi dalam kondisi-kondisi genting. Nah, ini kita bagaimana tadarruk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah maksimalkah sehingga urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau kita sedang main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada seriusnya, salat enggak serius, ibadah enggak serius, yang lain enggak serius. Tapi kita minta diseriusin, urusan keperluan kita minta diseriusin, minta dicukupin, minta anak yang solehah, istri yang solehah, minta keperluan semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, minta kerjaan lancar, minta semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita serius nggak dalam melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita masih main-main sama Allah, nggak serius, tapi minta diseriusin urusan kita saja, nggak serius dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita serius urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berada di puncak permasalahan terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.